bahwa musik dalam drama ini Muhammad Santoy El-Kafi sebagai Hamzah Abdullah, Saif Multan sebagai Salman, Muhammad Al-Fatih sebagai kakek penjual sapi, Karissa Ashura sebagai Bu Ilmu, Afdalul Zikri sebagai Pak Ilmu, Ratu Mulyana sebagai Angela, Muhammad Fatul Rahman sebagai Kaum, Anisah Kamila sebagai Salihah, Muazzam Al-Farizi sebagai Lemina, Hamad Hamzah sebagai Lemina, Maher Fakih Fahmi sebagai pembaca berita Abang Gojek dan Fotografer, Almira Nafisa Putri sebagai warga Gaza, Keisha Al-Kafurisa sebagai warga Gaza, Muhammad Ziyad Zidain sebagai tentara Israel, Tentara Israel. persembahan kami. Selamat menyaksikan. Musnahkan mereka semua. Ya Allah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hancurkan mereka semua. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Informasi terkini dari Gaza, Palestina. Israel laknatullah yang mengingkari genjatan senjata mulai kembali melemparkan misil udara ke kota Gaza. Pada saat ini dikabarkan sudah lebih dari 50.000 korban jiwa dan syahid, termasuk diantaranya anak-anak yang tidak bersalah. Dunia internasional tampaknya tak dapat berbuat apa-apa dengan segala kejadian di Gaza ini. Namun, apakah kita akan tetap diam? Tanyakan pada hati nurani Anda. Demikian breaking news siang ini. Saya membaca berita. Sampai jumpa. Dari berbagai televisi, duduk seorang pengusaha muda menyaksikan berita tentang Gaza di Palestina. Ia mengelus dadanya karena rasa sedih terhadap penderitaan yang menimpa saudara-saudara Muslim di Gaza, Palestina. Salmankan, kemarilah. Ya Pak Hamzah, ada apa Pak? Apakah sudah kamu cari tahu nomor rekening yang cukup terpercaya untuk donasi kita ke Palestina? Sudah Pak, saya menemukan salah satu yayasan terpercaya untuk donasi Palestina adalah melalui Yakesma Pak. Insya Allah amanah. Kalau begitu, donasikan 70% keuntungan kita untuk Gaza Palestina. 70%? Gak kebanyakan Pak. Salman, 70% itu adalah milik kita di akhirat nanti. Sedangkan 30% lagi belum pasti. Jangan ragu untuk berbuat baik, wahai Salman. Baik Pak. Itulah Hamzah Abdullah, sang pengusaha berhati mulia, pemilik toko tekstil besar yang suka memberikan hartanya di jalan Allah. Ia percaya bahwa kebaikan itu pasti akan berbalas kebaikan pula. Kebaikan yang diberikan oleh Allah yang Maha Kaya. Di
sebuah rumah mewah tinggallah keluarga kaya raya, sepasang suami istri, Pak Linglung dan Bu Linglung beserta dua anak mereka. Anak-anaknya sedang asik main game online serta tiktokan. Sang ayah sibuk teleponan bisnis yang gak jelas. Sang ibu sedang asik scroll media sosial yang tidak berguna. Ya ampun, kok bisa-bisanya sih jual produk abal-abal? Ketangkep deh ya. Emang deh selebgram sekarang pada aneh-aneh gak jelas. Syukurlah di dunia ini masih ada manusia yang normal seperti saya. Tom, Angela, sini sayang. Bentar Mami, lagi sibuk main game nih. Iya Mam, Angela lagi live TikTok Mam. Bentar ya Mam si sayang. Hai anak milenium, kenapa aja dilesian? Menyuhan, hana Mami jok penjajan beh. Mami kok gitu sih? Jangan dipotong dong uang jajannya Angie. Ya Mimi, kalau nggak ada jajan, Tom nggak bisa main game online lagi. Gak sini, Mami nih. Nyon, kopret penting uang jajan buat kalian ya. Terus panggilan darurat Mami gak penting gitu? Ada apa sih ribu-ribu di sini? Papi terganggu tahu. Padahal Papi lagi teleponan sama rekan bisnis Papi. Kita mau coba investasi telur burung online di sini. Kalau untung kan Mami juga yang senang. Mami panggil kalian tuh karena mau curhat hal penting loh. Sekarang itu lagi masa-masa genting. Maksud Mami masa genting seperti yang terjadi di Gaza, Palestina ya Mam? Apakah Mami berencana mau nyumbang ke Gaza gitu? Ya ampun nak, kita tuh belum mampu sumbang dana ke Gaza. Biar orang lain aja dulu yang nyumbang deh. Tapi setuju dengan Mami. Melihat kondisi negeri kita sekarang, pajak tinggi, biaya mahal. Kayaknya mending kita memikirkan investasi yang bisa kita lakukan agar kita nggak bakal bangkrut di masa depan. Lagian kan udah banyak yang sumbang ke Gaza. Kayaknya kita udah terbebas dari kewajiban itu. Ya, kayak fardu kifayah lah. Berarti kita nggak dosa kan Papi walau nggak nyumbang ke Palestina? So pastilah Tom. Kita kan nggak menyakiti mereka. Iya, walau nggak nyumbang juga sih. Pokoknya aman lah kita. Paket, oh paket. Pak, Bu, ada paket nih. Papi, udah ya. Bang Gojeknya udah datang tuh. Angela ada pesan KFC dan McD. Mau dong. Katanya belum mampu sumbang ke Gaza Palestina, tapi jajanannya malah KFC dan McD. Walah, sungguh membingungkan ya keluarga ini para penonton. Di tempat lain, di sebuah rumah kecil yang sudah rayon dan tua, seorang kakek tinggal bersama anak dan dua cucunya. Cucu-cucunya telah lama menjadi yatim. Istri sang kakek pun telah lama meninggal dunia. Sang kakek hanya berprofesi sebagai penjual sapu. Rumah mereka sering bocor dan kebanjiran saat cuaca hujan. Ia sering kedinginan dan kelaparan. Kakek pergi kerja dulu ya. Doakan kakek ya cu, agar Allah mudahkan rezeki kakek. Ya Kek, bawa pulang jajan ya Kek. Abang Lina lapar. Iya kakek, Lina bosan makan nasi pakai garam dan sayur bening saja. Lina juga pingin makan ikan atau ayam seperti kawan-kawan. Semoga sapu kita laku ya cu hari ini. Anakku sorry ya, Bapak pergi dulu ya. Bapak hati-hati ya Pak, kalau hujan berteduh dulu biar tidak sakit Pak. Sapu, sapu, ada sapu bu beli ini.
tiba-tiba saya jadi butuh sapu ya? Kek, beli sabunnya kek. Alhamdulillah ya Allah, telah engkau dengar doa hamba yang lemah ini. Setelah 2 sapu kakek laku terjual, ia pun berjalan dengan wajah yang bahagia dan langkah yang lebih ringan. Dan tiba-tiba saja mata sang kakek tertuju pada sebuah toko perlengkapan tidur yang besar dan mewah. Ia pun berhenti di depan toko tersebut sambil termenung. Ya Allah, saya ingin sekali membeli sebuah selimut yang bagus. Akhir-akhir ini cuaca hujan, cucu dan anak perempuan saya pasti kedinginan. Tapi toko ini tampak mewah, pasti barangnya mahal. Ternyata toko tersebut adalah milik pengusaha muda Hamzah Abdullah. Di dalam toko telah ada beberapa pengunjung. Salah satunya adalah Bu Linglung dan Pak Linglung. Sang kakek pun memberanikan dirinya melangkah masuk ke toko tersebut. Tanpa sadar, ia juga melepas sandalnya. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Ya Pak, silakan. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mau beli selembar selimut nak. Apakah ada selimut yang terbaik dengan harga murah nak? Pak, mau selimut yang mana Pak? Silakan Bapak pilih. Sang kakek pun melihat-lihat selimut sambil sesekali menyentuh kainnya. Pilihannya jatuh pada sebuah selimut dengan kualitas terbaik dari bahan campuran katun asli dan sutra. Kemudian dengan ragu sang kakek bertanya, Selimut yang ini berapa ya nak? Apakah uang saya yang 60.000 ini cukup? Ini semua hasil jualan saya hari ini nak. Alhamdulillah, uang Bapak pas sekali untuk harga selimut yang Bapak suka ini. Silakan diambil Pak. Salman, tolong dibungkus ya selimut ini. Tapi Pak, selimut ini kan harganya. Iya, uang Bapak ini sudah pas. Segera dibungkus ya. Siap, laksanakan perintah Pak. Alhamdulillah, terima kasih nak, terima kasih. Sungguh selimut ini untuk menyelimuti anak dan cucu saya yang kedinginan saat cuaca hujan sekarang. Semoga Allah memberkahi usahamu nak. Pak Linglung dan Bu Linglung yang menyaksikan adegan tersebut sangat terkejut dan dilanda kepanikan parah. Mereka tak terima harga selimut mahal tersebut dijual dengan sangat murah kepada sang kakek penjual sapu. Pak, saya beli satu nih selimutnya ya, dibungkus ya. Baik Bu, total harga selimut ini Rp1.500.000 ya. What? Mahal kali kok, yang betul aja. Iya nih, masa buat kakek tadi cuma 60.000? Abang ini nggak jual nggak sih? Jadi Bapak Ibu sebenarnya mau beli atau tidak selimut ini? Kalau nggak punya uang, ya jangan beli toh. Berani-beraninya kamu ya? Kamu cuma pegawai di sini. Enak saja bilang saya nggak mampu beli. Saya hanya butuh keadilan. Oh, mau aja. Sini Pak Linglung, maju kalau berani. Walaupun saya hanya pegawai, tapi saya bukan pegawai biasa. Hadapi saya, Salman Khan dari Cholistan. Ya, ayo, siapa takut? Ya. Sudah, jangan berteman. Maksudnya jangan berantem lagi Bapak-Bapak. Saya akan klarifikasi masalah ringan dan tampak rumit ini. Memang benar Bapak Ibu. Memang tadi selimutnya saya jual dengan harga super spesial kepada kakek penjual sapu. Itu karena saya sedang berdagang dengan Allah. Sedangkan sekarang saya sedang berdagang dengan manusia. Bukankah tidak sama jual beli dengan manusia dan jual beli dengan Allah?
Sungguh yang saya cari hanyalah kebaikan dan ridho Allah semata. Mendengar ucapan Hamzah Abdullah, Pak Linglung dan Bu Linglung pun merasa malu. Mereka pun keluar dari toko tersebut dengan perasaan yang tak tergambarkan. Malu, kesal, marah pada diri mereka sendiri. Sementara itu, sang kakek penjual sapu pulang dengan bahagia membawa selimut indah dan mahal untuk anak dan cucunya di rumah. Lihat anakku, cucu-cucu kakek semua. Lihatlah kakek membawa pulang hadiah untuk kalian. Hore, hore, ada hadiah apa kek? Hore, ayam goreng ya kek hadiahnya. Nina, tadi kakek mau beli sebuah selimut, tapi sepertinya ini bukanlah selimut biasa. Tampaknya pemilik toko itu sengaja memberi harga yang sangat murah untuk kakek. Masya Allah Pak, sungguh indah selimut ini. Seumur hidup belum pernah saya melihatnya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kami selimut yang indah ini. Terima kasih ya Allah. Ya nak, semoga Allah merahmati kemurahan hati anak muda pemilik toko ini. Hore, ada selimut baru. Hore, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kita nggak dingin lagi. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, balaslah dia dengan kebaikan yang berlipat ganda ya Rabb. Begitulah sebuah kebaikan telah menghadirkan kebahagiaan bagi yang memberi dan menerimanya. Karena kebaikan itu seperti wewangian yang menebar keharuman di sekelilingnya. Hamzah Abdullah, pengusaha muda yang